Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafal Khois, mahasiswa PAI semester 6 YIN Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan sebuah materi terkait dengan tradisionalisme Islam menurut Sayyid Hussein Nasr, yang mana dalam penyusunan materi ini disusun oleh 3 orang satu kelompok, dan juga video dikemas dalam bentuk sinematik. Jadi mari kita langsung simak saja video berikut ini. Penjelasan pertama adalah biografi Sayyid Hussein Nasr. Beliau biasa dipanggil Nasr, adalah seorang intelektual, filosof, pengagum ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan secara tradisionalis yang muncul di era modern berkebangsaan Iran. Beliau adalah penulis yang tak kenal lelah, aktif, dan menonjol di barat dengan pemahaman Islam tradisional. Beliau lahir di Teheran pada tanggal 7 April tahun 1933. Ayahnya, Sayyid Waliullah Nasr, di samping dikenal sebagai seorang ulama terkenal di Iran pada masanya, juga dikenal sebagai seorang dokter dan pendidik pada masa berkuasanya Reza Shah Pahlavi. Ia diangkat setingkat dengan jabatan Menteri Pendidikan untuk masa sekarang ini. Lalu Nasr belajar ke kota Qum, belajar pada sejumlah ulama besar termasuk Muhammad Tabatabai dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, filsafat, menghafal Al-Quran, tasawuf, dan juga syair-syair klasik. Pendidikan tertingginya ditempuh di Amerika, di Massachusetts Institute of Technology. Di sana berhasil mendapatkan diploma Bachelor of Science dan Master of Art dalam bidang fisika. Prestasi yang disandangnya belum memuaskan dirinya. Lalu Sayyid Hussein Nasr melanjutkan Universitas Harvard menekuni History of Science dan Filosofi. Di perguruan ini, Nasr berhasil memperoleh gelar Doktor Filosofi pada tahun 1958. Yang kedua adalah filosofi tradisionalisme versi Nasr. Pemikiran yang sangat mempengaruhi Nasr adalah pandangan filsafat perennial. Perennial adalah kearifan tradisional dalam Islam. Pikiran-pikiran Nasr muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dilihatnya sebagai krisis manusia modern. Peradaban modern, khususnya di Barat, dan ditumbuh kembangkan di dunia Islam menurut Nasr telah gagal mencapai tujuannya, yakni semakin tereduksinya integritas kemanusiaan. Di sini saya mengartikan integritas adalah sebuah kualitas atau kesadaran spiritual. Nasr juga menjelaskan manusia modern telah lupa siapakah ia sesungguhnya, karena manusia modern hidup di pinggir lingkaran eksistensinya. Ia hanya mampu memperoleh pengetahuan tentang dunia yang secara kualitatif bersifat dangkal dan secara kuantitatif berubah-ubah. Dengan demikian, filsafat perennial Sayyid Hussein Nasr adalah respon yang dimunculkannya setelah melihat dengan seksama krisis manusia modern. Karenanya, topik yang paling menonjol dari pikiran filsafatnya adalah tentang pembebasan manusia modern dari perangkap dan keterpangsungan budaya dan peradaban yang diciptakan manusia itu sendiri. Topik ini terangkum dalam apa yang disebutnya sebagai Sufisme atau aliran tradisional. Yang ketiga adalah karakteristik ide tradisionalisme versi Nasr. Pemikiran Nasr bisa dimasukkan ke dalam beberapa model berpikir, yaitu postmodernis, neomodernis, atau neosufisme. Nasr mewarisi akar tradisi mistis dari Persia sebagai salah satu pusat tradisionalitas Islam. Diajari bagaimana memaknai Islam dari lahir hingga batin berdasarkan akar pemikiran Syiah. Di sisi lain, ia juga seorang ahli ilmu terapan yang dipelajarinya dari Barat modern, sehingga juga tepat jika ia sebenarnya adalah seorang neotradisionalis. Untuk mewujudkan nilai spiritualitas Islam dengan secepatnya, beliau mengembalikan kepada kekuatan nilai-nilai Islam yang sudah terbaratkan atau istilahnya westernisasi. Agama sebagai basis kekuatan moral sains sudah tidak mempunyai arti apa-apa, sebab Islam saat ini yang bangkit bukan Islam abad pertengahan atau Islam klasik, melainkan Islam yang membawa nuansa baru dalam tatanan yang lebih komprehensif. Beliau menitikberatkan segi-segi substansial dari makna Islam termasuk ketika mengambil ilmu pengetahuan Barat. Sangat diperlukan suatu sikap Islami. Nasr lebih mengupayakan suatu pendekatan baru terhadap Islam tanpa meninggalkan dunia batin.
sehingga umat Islam akan seimbang antara batin dan juga lahiriahnya. Poin keempat adalah orientasi dan urgensi tradisionalisme versi Nasr. Salah satu tokoh yang banyak memberikan pengaruh Nasr adalah René Guénon. René Guénon merupakan salah satu tokoh yang banyak mempengaruhi orientasi tradisionalisme Nasr. Demi memudahkan pembahasan, maka perlu dibagi periodisasi dari pemikiran Nasr. Yang pertama adalah pada periode 1960-an. Periode ini, pemikiran Nasr mengkaji tentang konsep kosmologi tradisionalis yang memaparkan tentang pandangan-pandangan metafisis dari para pemikir klasik seperti Ikhwan As-Safa, Ibnu Sina, dan juga Al-Biruni. Di tahun 1970-an, ia menawarkan alternatif-alternatif keluar dari krisis modernitas ini. Beliau membuat buku Sufi Essay yang mudah dipahami karena juga dilengkapi dengan historis tasawuf. Beliau menjelaskan prinsip keindahan berdasarkan teori seni metafisis Platonian yang memandang wujud universal dan juga ideal. Serta khusus ia menjelaskan tentang cara menghayati karya seni suci dan seni tradisional melalui metode pendakian jalan spiritualitas, yaitu melalui jalur syariah, tarekat, dan juga hakikat. Di tahun 1990-an, Nasr menggagas dengan lebih fokus mengarahkan pandangan sufistiknya menjadi praktis dalam kehidupan modern. Misalnya, ia berpendapat mengenai titik temu agama-agama yang ia tuangkan dalam beberapa bukunya, yaitu Religion and Religion: The Challenge of Living in a Multi-Religious World, lalu Young Muslim Guide to the Modern World, dan juga History of Islamic Philosophy yang banyak menjelaskan perkembangan filsafat Islam mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer sekarang ini. Nasr seorang ahli fisika yang kemudian melintasi sektornya hingga metafisika. Keilmuan fisikanya ternyata tidak mampu menjawab permasalahan tentang realitas. Padahal, keilmuan fisika adalah ilmu nyata atau bisa disebut ilmu realitas. Maka dari itu, dia termasuk orang yang kecewa dengan ilmu sains modern yang tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang radikal tentang wujud abadi atau realitas universal. Oleh karena itu, beliau menjadi seorang anti-modernis dengan segala hal di dalamnya, sehingga juga tepat jika ia sebenarnya adalah seorang neo-tradisionalis yang mencoba mengetengahkan rekonstruksi pemikiran Islam tradisionalis di tengah-tengah dunia modern ini. Dan tentunya dengan sufisme sebagai solusi yang ia berikan sebagai sebuah keilmuan yang harus dipahami dan juga dijadikan ruh dalam keilmuan modern yang lain, agar manusia modern kembali kepada kitahnya sebagai makhluk primordial Tuhan. Demikian yang dapat kami sajikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok saya yang mengucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan, dan juga maaf apabila terdapat kekurangan dari penyajian materi kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.